Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu, tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mat majidah. Amma ba'du. Di sini kami dari PKM kelompok 5 kelas PAI 6A akan membawakan materi tentang hadis wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, adapun untuk anggota dari kelompok 5 di sini ada saya sebagai Ahmad Muhajir sebagai moderator, dan juga ada sahabati Alma Nafisa, ada sahabati Cici Astuti, ada sahabati Cindy Agustin, ada sahabat Dandi, dan yang terakhir ada sahabati Desi Novalina. Mungkin untuk yang pertama, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita masuk ke materi. Materi yang pertama ada wabah sebagai rahmat yang akan disampaikan oleh sahabati Cici Astuti. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi yang pertama, yaitu wabah sebagai rahmat. Indonesia dan dunia pada umumnya kini sedang didera satu bencana, yaitu wabah bernama serangan virus corona atau COVID-19. Maka situasi demikian yang sangat genting ini, sampai-sampai umat Islam pun kini tidak bisa lagi merasakan indah dan khusyuknya melakukan sholat berjamaah di masjid. Belum lagi kita akan melaksanakan sholat Id, mungkin tidak bisa dilakukan secara berjamaah atau berkerumun seperti pada biasanya. Namun ketimbang memandang wabah ini semata sebagai sebuah musibah, kita bisa mencoba memetik hikmah dari adanya wabah tersebut, yaitu kita sebagai umat Islam seharusnya menyadari betapa kita selama ini telah berbuat melampaui batas, pengurasan sumber daya alam secara berlebihan, polusi hingga pembangunan pemukiman sampai menggusur habitat satwa liar. Semua itu kini berubah menjadi wabah yang kita alami saat ini. Selain itu, sikap sabar merupakan salah satu hikmah yang dapat dari adanya wabah. Wabah sejatinya bisa menjadi rahmat, bukan ladang ibadah bagi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah adalah ajab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi Allah menjadikannya rahmat untuk orang-orang mukmin. Jadi bila mana seseorang terkena atau terkena wabah itu, lalu dia diam di rumah dengan sabar, mengharap pahala, dan tahu bahwa tidak ada yang mengenainya selain apa yang Allah tuliskan, ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari sini, sikap sabar menanggung wabah beserta segala akibat yang menyertainya justru dianggap sebagai ibadah yang bernilai pahala. Selain itu, dari hadis itu juga mengajari kepada manusia untuk tetap diam di rumah demi mencegah persebaran infeksi. Islam pun mengajak semua orang untuk tetap tenang dan mengimani takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah tidak menghendaki, virus pasti tidak akan menjangkit orang yang bersangkutan tersebut. Ketentraman yang diberikan Islam tentu berguna untuk masyarakat suatu negara menghindari kepanikan yang justru bisa seperti misalnya memborong atau menimbun barang yang sebenarnya kita tidak membutuhkan banget.
Hadis di atas juga menjanjikan nasib bagi orang-orang yang bersabar, yaitu orang yang bersabar dalam menanggung pandemi akan mendapatkan tiket masuk langsung ke surga karena dianggap sebagai syuhada alias orang yang sedang berjuang atau berjihad di jalan Allah. Jadi dengan adanya wabah ini kita harus sabar dan juga selalu menjaga kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada sahabat Cici yang telah menjelaskan wabah sebagai rahmat. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu wabah COVID-19 adalah ujian dan rahmat bagi umat Islam, yang akan disampaikan oleh sahabati Desi Nopalina. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wabah COVID-19 adalah ujian dan rahmat bagi umat. Nah, bahwasannya pandemi pada saat tahun 2019 itu di dunia dan termasuk di Indonesia seolah menjadi alat uji dalam segala aspek baik sistem kesehatan, tatanan sosial, ideologi, politik, negara, kekuasaan, termasuk pun ujian akidah. Nah, dalam kata lain, bahwasannya wabah bagi seseorang yang tidak beriman dimaknai sebagai ajab. Dan berbeda dengan Muslim memandang bahwa wabah sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebuah rahmat. Dua sudut pandang yang berbeda antara seseorang tak bertuhan dan seorang Muslim. Jadi ketika seorang Muslim memiliki akidah yang kuat di dalam dirinya, yang selalu melakukan kebaikan dalam kehidupannya, selalu melakukan amal-amal soleh, pasti ia mengiranya bahwa COVID-19 ini adalah sebagai rahmat ataupun sebagai ujian bagi orang-orang yang Allah sayangi, ini sebagai rahmat bagi umat terdahulu. Tetapi apabila orang yang tidak memiliki akidah, apabila orang tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki keutuhan yang kuat atas keyakinan tersendiri terhadap Tuhannya, itu memandang bahwa yang terjadi COVID-19 ini itu adalah sebuah ajab. Jadi ada pandangan yang berbeda. Tergantung kita mau memandang yang mana, tergantung kita mau masuk ke golongan yang mana. Bahwasannya setiap ujian ataupun setiap hal yang terjadi di dunia ini, baik COVID-19 yang terjadi dari tahun 2019 hingga saat ini, ataupun permasalahan-permasalahan yang lain, itu pasti ada rahmatnya, ada hikmahnya, ada kebaikan di setiap ujian itu, di setiap permasalahan itu. Pasti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tidak semuanya akan ke negatif. Bagaimana cara kita merespon, ataupun bagaimana cara hati kita, akal kita merespon setiap permasalahan yang terjadi di dunia ini. Nah, termasuk saat COVID-19 itu. Bahwasannya wabah COVID-19 itu adalah ujian dan rahmat bagi umat yang memiliki keyakinan ataupun kedekatan terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal taun ataupun wabah. Lalu Rasulullah memberitahukan kepada Aisyah bahwasannya pada zaman dulu taun adalah ajab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi Allah menjadikannya bahwa wabah itu sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Nah, kita tinggal memilih kita apakah mau masuk ke golongan orang beriman atau tidak. Jika kita ingin menjadi orang beriman ataupun mau menjadi orang beriman, maka setiap permasalahan ataupun setiap wabah yang terjadi di dalam diri kita itu sebagai rahmat dan ujian. Bahwasannya tiada seseorang yang sedang tertimpa taun ataupun wabah kemudian menahan diri di rumahnya
dengan bersabar serta mengharapkan ridho Allah, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Itu hadis riwayat Ahmad, bahwasannya orang-orang yang meninggal pada saat terjadinya wabah kemarin, wabah COVID-19, ataupun pada saat di zaman Rasulullah itu seperti selaras dengan orang yang mati syahid. Pahalanya itu selaras dengan orang yang mati syahid. Bahwasannya setiap yang terjadi kepada kita itu adalah ketentuan Allah untuk kita, untuk orang-orang muslim dan muslimat. Nah, bahwasannya seorang muslim hendaknya memandang bahwa wabah yang terjadi itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan musibah ini, bahwasannya dengan masalah yang bermunculan pada aspek kesehatan, pada berbagai sektor, aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek ancaman kelaparan, strategi kebijakan politik, dan sebagainya. Jadi, setiap yang terjadi pada umat manusia, pada diri kita, permasalahan-permasalahan, baik itu wabah tersendiri yang di sini tupoksinya itu mengenai wabah COVID-19, bahwasannya setiap sesuatu yang terjadi pada diri kita, pada dunia ini, khususnya di Indonesia, itu adalah sebagai ujian dan rahmat bagi manusia. Bagaimana cara kita meresponnya, memandangnya dari dengan akal yang sehat dan begitupun dengan hati yang jernih. Mungkin cukup sekian penjelasan COVID-19 adalah ujian dan rahmat bagi umat manusia. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada sahabat Desi Nopalina yang telah menjelaskan tentang wabah COVID-19 adalah ujian dan rahmat bagi umat. Nah, setelah kita tahu apa itu wabah sebagai rahmat atau apa COVID-19 adalah ujian dan rahmat, kita masuk kepada hadisnya. Nah, di sini yang akan membacakan hadis yaitu sahabati Alman Nafisa. Hadas Hadasana Ishaq akhbarona Habban Hadasana Dawud bin Abil Furati Hadasana Abdullah ibnu Buraidah an Yahya bin Ya'mar an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni fa akhbaroha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana azabayya asuhullahu ala man yasha'u faja'alahu Allahu rahmatal lil mu'minina falaisa min abdin yaqta'unu fayam kusu fi baladihi sabiro ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid Rawahul Bukhari, yang artinya menceritakan kepada kami Ishaq
mengabarkan kepada kami Hamban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun atau wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5734. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada sahabat Alman Nafisa yang telah membacakan hadis dan terjemahnya. Lanjut ke setelah kita tahu hadis dan terjemahan tentang wabah adalah rahmat bagi orang mukmin. Lanjut kepada penjelasan hadis tersebut yang akan disampaikan oleh sahabat Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut mengenai tentang syarah hadis, bahwasanya seperti tadi yang telah dijelaskan atau dibacakan oleh saudari Alma mengenai tentang hadisnya, dalilnya. Terus kemudian yang ingin di sini dan dia akan menjelaskan mengenai tentang syarahnya, syarah hadis. Nah, istilah dari taun itu berasal dari wajan faul yang berakar dari kata stan yang memiliki arti penusukan atau suatu penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini juga menyimpang dari arti asalnya yang digunakan sebagai istilah bagi wabah. Nah, mematikan. Kemudian dari beragamnya definisi taun dari para pakar di atas, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan hakikat taun adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Nah, penyakit-penyakit lainnya yang muncul akibat rusaknya udara yang disebut taun sebagai bentuk majaz atau metatora, karena terdapat persamaan yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Nah, secara garis besarnya bahwasanya taun itu adalah suatu wabah atau penyakit yang memang menular. Jadi bahwasanya suatu perusahaan suatu darah itu berhenti yang pada akhirnya mengakibatkan suatu kurangnya atau rusaknya udara pendarahan gitu. Kemudian juga bisa mengakibatkan suatu kurangnya imun atau suatu kenapsuan yang memang bisa membawa suatu orang itu yang memang sudah terkena penyakit. Jadi pada dasarnya apabila suatu manusia ataupun suatu hewan ataupun bahkan makhluk apapun yang memang terkena wabah suatu penyakit atau taun, maka salah satu kuncinya agar bisa menguatkan imun badannya itu, jadi agar bisa mengembalikan atau mengepreskan suatu pendarahan dari organ tubuhnya tersebut. Jadi pada hakikatnya suatu taun itu adalah suatu benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Jadi pada intinya
suatu kurangnya pengairan darah yang memang berhenti gitu. Jadi organ tubuh darah itu misalkan berhenti karena memang ada suatu penyakit yang mampu untuk merusak organ tubuh tersebut. Nah, terus kemudian menurut menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani menyimpulkan hakikat taunnya adalah suatu itu benjolan yang muncul akibat letupan suatu darah ke organ tubuh manusia ataupun hewan. Nah, pada dasarnya jarang disebut dengan syarah hadis itu bahwasanya telah sesuatu wabah atau penyakit atau taun yang memang bisa merusak organ tubuh manusia yang pada akhirnya penyakit itu bisa menularkan atau bisa memberikan efek yang lebih cepat, yang lebih besar dampaknya kepada orang-orang yang memang bersosialisasi dengan kita ataupun bisa dengan keluarga atau bahkan sampai dengan teman pun atau bahkan sampai berkerumunan pun itu akan mudah untuk bercemarnya suatu penyakit taun ini. Karena penyakit taun ini bisa juga disebut penyakit atau wabah yang memang sangat mematikan atau sangat walaupun kecil sekecil sekecil biji atom yang memang sampai kecil-kecilnya sehingga tidak terlihat oleh kasat indera manusia, tetapi penyakit atau efeknya itu yang sangat luar biasa gitu. Yang pada akhirnya penyakit taun itu diartikan sebagai suatu benjolan letupan darah organ tubuh manusia yang menjadi rusak gitu. Mungkin itu saja yang bisa dan disampaikan atau jelaskan mengenai tentang syarah hadis. Dilanjut, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat Dandi yang telah menjelaskan tentang hadis. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu apa sih pelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang tadi presentator yang sampaikan. Nah, di sini yang akan dijelaskan oleh sahabati Cindy Agustin. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pelajaran yang dipetik dari hadis. Dari pengertian taun yang diutarakan, para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk ajab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka kebahagiaan dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, tiap materi dari penjelasan kelompok kami sudah selesai. Lanjut kita kepada sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman sahabat-sahabati yang ingin bertanya, kami dipersilahkan. Saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya saya tidak on cam karena kalau on cam tuh banyak susah sinyal gitu. Mohon maaf kepada pemateri ya. Gak apa-apa Teh Intan. Eh, saya Alifiani Tania, izin bertanya tentang materi yang telah dipaparkan tadi gitu. Bagaimana cara bersabar dalam menghadapi wabah ini? Itu pertanyaannya. Suara saya putus-putus gak? Enggak. Ya, udah terima kasih. Enggak, Teh, jelas kok. Oke, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih kepada Teh Intan bertanya mengenai bagaimana cara kita untuk bersabar ya. Nah, pastinya kalau dengan kalimat kata sabar aja itu memang mudah, tapi saat kita menjalankannya memang sulit. Dari setiap orang pasti memiliki tingkat kesabarannya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita untuk sabar dalam menghadapi wabah ini? Yang pastinya ini suatu wabah yang tidak pernah terjadi sebelumnya di saat di Indonesia ini. Mungkin kalau pada saat Nabi kan sudah terjadi. Dari saya bahwasannya bagaimana cara kita menghadapi wabah sabar ini itu harus dibarengi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana ini semua adalah ketentuan yang telah Allah ataupun ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita yang itu bisa dipandang sebagai dipandang sebagai rahmat ataupun dipandang sebagai azab. Jadi kita harus mampu sabar dalam menghadapi ini. Bahwasannya dalam firman Allah pun dikatakan setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Nah, menjanjikan bahwa setelah kesulitan wabah ini, setelah terus yang sulitnya pendidikan, krisisnya orang-orang yang miskin dan sebagainya itu dari ekonominya, yang sebagainya enggak karuan karena wabah ini, itu utamanya memang harus sabar. Dan begitu pun sabar itu harus harus dibarengi dengan doa dan ikhtiar kita, yang dimana ikhtiar kita ataupun usaha kita untuk bersama-sama mencegah wabah ini agar tidak melebar kemana-mana. Nah, ini kan termasuk wabah yang sudah 2 tahun ya, dan sekarang alhamdulillah menurun saja. Nanti ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup segitu ya, nanti akan ditambahkan oleh pemateri yang selanjutnya, pemateri yang lain kepadanya dipersilakan. Bagi yang Teh Intan apabila ingin menyangga ataupun dari pemateri yang lain ingin menambahkan dipersilahkan.
Mungkin itu aja ya, dicukupkan aja karena waktu juga kayak ada internet juga nggak ada di sininya. Mungkin lanjut ke sesi terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin, yaitu wabah sejatinya bisa menjadi rahmat, bahkan ladang ibadah bagi manusia. Segala sesuatu yang diperintahkan dan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung maslahat, manfaat maupun hikmahnya. Nah, dalam kata lain, wabah bagi seorang yang tidak beriman dimaknai yaitu dengan ajab. Berbeda dengan muslim yang memandang bahwa wabah sebagai yang diungkapkan oleh Nabi SAW, yaitu sebagai rahmat yang dimana dari dua sudut pandang yang berbeda antara seorang tak bertuhan ateis dan seorang muslim. Nah, mungkin cukup sekian materi wabah adalah rahmat bagi orang mukmin. Saya dan teman-teman dan sahabat-sahabat di kelompok saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.